karo malaikat sing ngurusi, oh iki ruhe fulan, disebutkan segala macam kebaikannya. Ya, jadi umpama ngapunten, oh iki ruhe si fulan, ahli jamaah, ahli sedekah, ahli segala kebaikannya disebut. Ketika disebutkan kan terus dibawa naik ya. Itu malaikat yang dengar langsung ngomong ke kancane, "Woi, ono ruhe fulan mau lewat, ono ruhe ruwami." Sampai tembus langit ketujuh. Oh itu mereka selalu bisa menembus langit sampai dengan tempatnya dia karena dia orang baik. Tapi sebaliknya kalau ruh niku yaitu di bawah tadi, konadil yang ada di bawah ars. Tapi kalau rohnya itu rohnya orang mukmin yang tidak baik, atau muka-muka ya bukan orang mukmin lah, mukmin baik kabeh insyaallah. Amin. Nah, rohe wong sing gak ditompol lah gampangane ngene Gusti Allah. Rohnya orang yang gak diterima oleh Allah. Iki jasate dirumati ning donya. Nggih. Ruhnya juga dirawat malaikat, tapi dengan peralatan-peralatan yang diambilkan dari neraka. Jadi dibahasakan nopo kafane itu kasar kayak bulu landak. Arti bulu landak. Nggih. Niku kafane wong sing gak ditampa karo Gusti Allah. Ketika selesai sudah menimbulkan bau yang sangat busuk sekali, dan ketika dibawa mau diaturkan kepada Allah, ketemu dengan malaikat, malaikat bertanya, nggih, papakan karo malaikat takon, "Lho iku ruhe sapa?" "Iki ruhe fulan." Disebutkan segala macam kejelekannya. Terus sing ning donyane gak gelem poso, sing donyane ngene disebut. Ya. Akhirnya ya diramekno, "Woi, ruhe fulan ape lewat nang ruhe tiang elek ya." Akhirnya begitu sampai di langit ke dunia, mau lewat sudah enggak boleh. Sudah tidak diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita nggih, artinya surga memang di atas. Dan maka ini tadi nggih, annal jannah, sesungguhnya surga itu ada di atas langit yang ketujuh. Wasakfuha, dan adapun atapnya surga arsyur rahman, itu adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah taala firmankan fi muhkamil Quran, di dalam hukum-hukum yang jelas daripada Al-Qur'an ya, kesimpulan-kesimpulan yang jelas daripada Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj, di sana di samping Sidratul Muntaha, Nabi menemukan ada surga tempat kembali. Padahal waqad sabata anna Sidratal Muntaha fawqas sama'is sabi'ah. Padahal sudah menjadi penjelasan yang sudah sangat jelas sekali bahwasanya yang namanya Sidratul Muntaha itu berada di atas langit ketujuh. Maka surga juga ada di sana. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini di surat At-Tur ya. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian, wa ma, dan sesuatu tu'aduna yang kalian dijanjikan. Di langit ada rezeki kita dan sesuatu yang kita sudah dijanjikan. Apa yang kita dijanjikan itu? Qala Mujahid, berkata Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in. Beliau termasuk muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, qala Mujahid huwa al-jannah. Yang dimaksud oleh Allah wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan, yang dijanjikan kepada kita itu adalah surga. Kita kan dijanji, kita gelem jadi hamba yang baik, gelem sholat, gelem poso, gelem manut ning Gusti Allah, intinya kita nanti akan dimasukkan surga. Janjinya Allah begitu. Tadi kita baca nggih, yaitu man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, sesuatu yang dijanjikan, dan itu ada di langit. Fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Berikutnya ini diceritakan dari Abdullah bin Salam. Qala, beliau berkata,
innal jannata fis samai, sesungguhnya surga itu ada di langit. Nggih. An Ibni Abbas, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, annal jannata, sesungguhnya surga fis samai itu ada di langit as-sabiati, yang ketujuh. Wa yaj'aluha, dan Allah akan menjadikan surga haitsu sa'a, sebagaimana yang Allah kehendaki, yaumal kiamati, di hari kiamat. Wa jahannamu, dan adapun neraka jahanam, fil ardis sabiati, itu berada di bumi yang ketujuh. Dan ini neraka. Nek swarga, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ada di langit ketujuh, nek neraka ada di bumi ketujuh, bumi paling dasar. Mangkane niku kula wau cerita, apa biyen sing didarani guruku, yang diajarkan guru saya, ada inti bumi itu jengene neraka ya. Maka kalau mungkin ono gunung meletus go geni, ono apa lautan go geni, itu nanti kita akan tahu ya di sini terkait lautan juga. Nah itu wajar karena memang koyok-koyok ada di bawah. Nggih. Ada di bawah. So ben kan anu nggih. Langite dilempit, bumine dilempit kan ngoten. Ya kalau bumine dilempit kan mungkin bahasakan kalau dilempit ya karpete sing dilempit kan kebuka kabeh nggih. Ngoten. Niku nggih, niku kata sahabat Abdullah bin Abbas. Saniki dawuhe sahabat Abdullah bin Mas'ud. Niki para sahabat. An Ibni Mas'ud, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, al jannatu fis samai, surga itu ada di langit as-sabiati, yang ketujuh. Fa idza kana yaumal qiyamati ja'alallahu haitsu sa'a wan naru fil ardi sabiah. Dawi beliau sama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa dengan sahabat Abdullah bin Abbas? Intine langit ketujuh tempatnya surga, bumi ketujuh tempatnya neraka. Waqala Mujahid, berkata Al Mujahid. Mujahid ini muridnya sahabat Abdullah bin Abbas, ngeten. Kultu, saya bertanya, Libni Abbasin, kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ainal jannatu. Jadi Mujahid yang muridnya sahabat Abdullah bin Abbas tahu takon ke sahabat Abdullah bin Abbas, pundi swarga niku teng pundi? Qala, dawuh sahabat Abdullah bin Abbas, fauqa sab'i samawatin, ada di atasnya langit ketujuh. Kultu, saya bertanya lagi, fa ainan naru, di manakah neraka? Terus kula takon, lho nek neraka teng pundi? Dijawab, qala tahta sab'ati abkhurin mutbiqatin, neraka itu ada bawah paling dasar dari lapisan-lapisan laut, paling ngisor. Mana niki nek kula kali panjenengan gelem angan-angan, kadang ono beredar di YouTube, nggih, di video-video enten niku apa lautan tapi metu genine. Ini kalau kita larikan kepada apa yang diceritakan para sahabat, yo gak aneh. Pancen neraka ono ning kono ngoten lho. Nggih. Niki nek kita lihat dari penjelasan dari para sahabat ini. Wa Ibni Umar, selanjutnya kula terangake saking Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Abdullah bin Umar, inna jahannama muhitatun bidunya, sesungguhnya yang namanya neraka jahanam itu ya memenuhi dunia ini. Dunia ini neraka, ngoten iki. Muhitatun bidunya. Wa innal jannata wara'aha, dan sesungguhnya surga itu di luar itu, ning jaba. Nek neraka iku ning kene, surga iku ning njaba. Nggih. Falidzalika kana kasirati ala jahannama. Falidzalika kana as-siratu, ngoten. Falidzalika, oleh karena itu, kana sirat, adanya siratal mustaqim, ala jahannama, yang berada di atas jahannam,
Thariqan itu sebagai jalan ilal jannati menuju surga. Jadi niki sampun kula baca niki banyak keterangannya. Kula gathuk-gathukno karo berita-berita yang saya baca juga. Jadi bumi ini kalau menurut sahabat Abdullah bin Umar, jahanam ku ya mukhithah bidunya. Sok ben iki lho sing dadi neraka ku ya bumi yang kita pijak ini. Niki kok teng bawah menawi wektune cukup. Niku ada istilah sakor. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kalau ada orang-orang yang masuk ke sakor itu terus ditanya, "Loh sampean kok masuk ke sakor kenapa?" Jawabannya lam naku minal musallin. Iya soalnya biar aku gak gelem salat. Nah, itu di sini nanti ada keterangan bahwasanya kayak sakor itu satu api yang dikirimkan oleh Allah yang menghantam bumi sehingga bumi ini benar-benar menjadi satu bara api. Akhirnya dipikir-pikir, kita itu pernah dengar mungkin ya penelitian dari NASA. Itu kita itu mau dihantam oleh satu benda luar angkasa yang sangat besar sekali. Iki kalau bener terjadi, koyok-koyok tok ngoten lho. Nek kula pikirin, koyok-koyok tok. Bahwasanya ini adalah satu api yang dikirimkan oleh Allah. Dan benturan yang keras seperti itu pasti menimbulkan jagat ini terbakar. Nggih. Tapi kita lanjutkan nggih. Kita lanjutkan. Niku ceritanya sahabat Abdullah bin Umar. Sing dawuh Abdullah bin Umar dawuh beliau kan Kanjeng Nabi sing dawuh bahwasane jahanam iku mukhitatun bidunya. Ya wis dunya iki sopan wis dadi geni kabeh. Dadi geni kabeh dadi neraka. Nggih. Dan iki umpama terus beliau kan bilang nggih. Walidzalika kana as-sirat ala jahannam thariqan ilal jannah. Oleh karena itu nanti ada sirat yang menghubungkan, ada jembatan yang menghubungkan sebagai jalan menuju surga. Dibahasakno nggih. Sebab niki aku rada nggaduk-gadukno antara kehidupan yang sekarang dengan apa yang diceritakan para sahabat. Kita niku sok ben nek wis tekan Siratal Mustaqim kok muga-muga gak ana sing ceblok, ngoten nggih. Niku nek ceblok kan ke bawah. Kalau kita pernah dengar kan gaya gravitasi. Oh bos sih, kenapa sih kok barang cebloknya kok mengisor kok gak mendur? Pelajaran karena ada gaya gravitasi. Dulu kira-kira ya kula kali panjenengan kenapa kok ceblok? Ya ceblok ning bumi maneh karena ono gaya gravitasi mau. Nggih, ceblok tapi saat itu bumi ini sudah ndak berupa bumi yang kita pijak. Tadi juga diterangkan nggih bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas niku cerita bahwasanya lautan apa neraka itu ketika ditanya oleh Imam Mujahid murid beliau menjawab neraka itu ada fi sab'ati abkhurin. Niku nek umpama kula kali panjenengan larikan ke hadis tentang orang sakit yang mungkin pernah saya ceritakan. Orang sakit itu diambil 4 perkara nih pernah saya ceritakan insyaallah. Diambil sehatnya, diambil nikmatnya makan, diambil cerahnya wajah, diambil dosanya. Ketika disembuhkan oleh Allah, nikmatnya makan dikembalikan, sehatnya dikembalikan, cerahnya wajah dikembalikan, dosanya ndak. Tanya malaikat yang ngambil dosa, niki kula apakan Gusti Allah? Buak neraka. Apa buak ning lautan. Kayak emang tempatnya. Dan bumi niku umpama dadi neraka ya pantes wae nggone maksiat iku ya bumi niki. Sing kula kali panjenengan nggoni durhaka ning Gusti Allah ya bumi niku. Bumi niki gak ono sing durhaka karo Gusti Allah ning ngene Mars kaya gak ono. Apa meneh ning Pluto ya gak ono. Ya wis bumi niki lah. Nggih. Mane wajar umpama ya bener niki cerita-cerita sing disampaiake sahabat bahwasanya neraka niku ana teng bumi niki. Wa an Mu'adz bin Jabal diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sekarang cerita dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kanjeng Nabi pernah ditanya, aina
dari manakah yuja'u didatangkan bi jahannam, neraka jahannam yaumal kiamati, di hari kiamat. Kanjeng Nabi sok ben neraka jahannam niku muncule tekan ndi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pernah ditanya begitu. Kala Nabi menjawab, yuja'u didatangkan biha jahannam minal ardis sabi'ah, dari bumi yang ketujuh. Ini jawabannya Kanjeng Nabi. Nggih. Atau kalau kita pikir-pikir kelak nek nggone alamat kubro ya. Alamat kubro tentang tanda-tanda besar kiamat itu kan nanti ada angin ngoten nggih. Ono angin panas, itu yang dibahasakan dengan adabur. Itu juga nanti yang garain dunia niki kobong kan itu. Nggih. Niki nggih. Yuja'u biha, jawab Kanjeng Nabi, yuja'u biha minal ardis sabi'ah, didatangkan dari bumi yang ketujuh. Laha sab'una alfa zimamin, neraka itu memiliki 70 kendali, 70.000 kendali. Ya ta'allaku bikulli zimamin sab'una alfi malakin, yang setiap kendalinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Tasihu ilayya ahli, neraka itu bersuara, ayo sing jatahe mlebu rene nang rene, sing jatahe mlebu rene nang rene. Itu kata neraka. Dalam kitab balik ngene kitab namine Tambihul Ghafilin, neraka iku sok ben nyelolor bahasane. Jadi gak nunggu kula kali panjenengan nyemplung. Muga gak ana sing nyemplung. Akhire Ramadan iki itkun minan nar iki. Pembebasan dari api neraka. Muga dibebasno kabeh kali Gusti Allah. Hah, niki nyelolor ki mbake. Dadi ki mbake niku keluar napa? Sing koyok gulune unta bahasane. Tengene kitab Tambihul Ghafilin. Dadi golek wong sing kira-kira jatahe masuk ya direbut dimasukno. Niku neraka. Dan di saat itu faida kanat minal ibadi ala masirati mi'ati sanatin, ketika sudah ketahuan ada neraka ketok wisan, perjalanan kita masih 100 tahun menuju neraka itu, kita masih di mahsyar. Kalau bumi mahsyar itu nanti sudah bukan bumi ini lagi, sudah diganti. Nggih. Namanya ardul mahsyar, sing warnane putih, datar rata, gak ono sing berbentuk gunung gak ada, yang berbentuk jurangan juga gak ada. Nah ini ketika masih ya neraka sudah kelihatan dan perjalanan kita menuju ke sana masih perlu berjalan 100 tahun. Zafrotan, neraka sudah kelihatan sangat menyala-nyala sekali. Fala yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa jassa ala rukbatayhi fayaqulu rabbi nafsi nafsi. Ketika masih perjalanan 100 tahun kita lihat kon neraka wis ketok. Saat itu kata Kanjeng Nabi, tidak seorang pun malaikat yang didekatkan oleh Allah, atau bahasanya malaikatil muqarrabin. Kita sering bahasanya Fatihah malaikatil muqarrabin. Ada malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin dan nabi para rasul semuanya menjatuhkan diri dengan lututnya dan ngomong, ya Rabbi selamatkan aku. Lali keluargane. Sampai tenggine kitab masih Tambihul Ghafilin diceritakan Nabi Ibrahim niku sampai lali nek kiyambake duwe anak Nabi Yakub, nek kiyambake duwe anak Nabi Yusuf. Nabi Ismail. Duwe anak Nabi Yakub, duwe anak Nabi Ismail. Iku Nabi Ibrahim lali. Saking gak kepikiran, mikire ya Rabbi nafsi nafsi. Napa meneh kula kali panjenengan. Nggih. Kalau niku ketika tahu ada neraka jahanam. Neraka wis ketok. Dan tadi nggih kata Kanjeng Nabi ya dari bumi yang ketujuh. Nek koyok-koyok metu kabeh. Niki masih banyak sebenarnya, cuma nggih pun tet. Ya napa niki? Ditutup mawon nah. Niki guys kula terusake sekali lagi nggih. Wa an Ya'la bin Umayyah, niki ceritane para sahabat nggih. Wa an Ya'la bin Umayyah, diceritakan dari Ya'la bin Umayyah
radhiyallahu anan nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al bahru huwa jahannam. Yo lautan iku lho sampeyan sing dadi jahannam. Lautan-lautan iki sampeyan iku sing dadi jahannam, sing dadi geni ya iku. Lah terus prosese pripun? Niku wonten prosese. Nggih. Asa ana prosese. Prosese ngeten. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin rijaluhu siqatun. Cerita Kanjeng Nabi dawuh al-bahru huwa jahannam. Lautan itu kelak nanti jadi neraka. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dengan sanad yang semua orang-orang yang cerita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya wa an Sa'id bin Abil Husain, diceritakan dari Sa'id bin Abil Husain qala, beliau berkata, al-bahru tabaku jahannam. Beliau mengatakan lautan itu adalah tobaku jahannam, undakane neraka jahannam, tahapane neraka jahannam. Saiki saya berupa lautan, kelak akan menjadi api, semuanya jadi api malah, nggih. Terus maneh wa an Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, beliau berkata, Mara'aitu, saya tidak melihat Yahudian, seorang Yahudi, asdaku min fulanin, yang lebih jujur daripada seorang Yahudi, za'ama, yang mengira anna narallahil kubra, sesungguhnya apinya Allah yang besar, yaitu nerakanya Allah, hiya al-bahru, ialah lautan. Kata sahabat Ali, saya tidak melihat seorang Yahudi yang lebih jujur dibandingkan seorang Yahudi yang punya anggapan bahwasannya lautan itu adalah nanti neraka. Itu sangat jujur sekali menurut sahabat Ali. Maka ada cerita ini dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Daqaiqul Ahbar itu kan identik dengan cerita-cerita yang akan datang. Di Daqaiqul Ahbar itu ada bab tentang surga, itu diceritakan oleh sahabat namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu dulu orang Yahudi. Jadi beliau sama dengan sahabat Ka'ab al-Ahbar, sama dengan sahabat Abdullah bin Salam, dulu mantan-mantan orang Yahudi. Beliau ditanya, surga neraka itu di mana? Dijawab sama beliau, ya di tempat yang kita tempati ini. Dan itu mungkin juga beliau membaca dari Taurat. Beliau menjawab, ya di tempat yang kita tempati ini kelak akan dijadikan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak menerangkan bumi ini kelak nanti jadi api atau lautan jadi api, tidak. Beliau cuma mengatakan ya di tempat yang kita tempati saat ini. Itu dalam kitab Daqaiqul Ahbar, nggih. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Fa idza kana yaumul kiamati, ketika telah datang hari kiamat, jama'allahu fihi syamsa wal qamara wan nujuma, Allah akan mengumpulkan jadi satu matahari, rembulan dan bintang-bintang. Summa ba'asa alaihi dabur fasa'arathu, Allah akan menjadikan semuanya ngumpul dadi siji, tabrakan kabeh. Nggih, ya wis kobong jelas. Wong matahari kok nemplek, bulan nemplek, napa? Bintang-bintang nemplek. Wis ngoten Gusti Allah ngirim dabur. Dabur itu angin panas yang datangnya dari barat. Nggih, angin panas yang datangnya dari barat. Fasa'arathu, maka inilah yang membuat bumi ini menyala hingga menjadi satu unggakan koyok bara api lah. Dadi siji wowo. Nggih. Niku terkait masalah proses napa? Bumi niki dadi geni, bumi niki dadi geni. Kula lanjutaken iki dina Ahad nggih, ana sing kerja. Libur kabeh paling. Wa an Ka'ab, diceritakan dari sahabat Ka'ab. Tengene Quran niku ana dawuh Gusti Allah, wal bakhril masjur. Nggih. Dan demi lautan yang dinyalakan. Loh, niki Quran. Teng Quran niku ana ayat wal bahril masjur. Demi Quran yang dinyalakan. Loh niki nyala lautane. Iya, fayasiru jahannam.
Maka di sini Ka'ab menjelaskan, ini Ka'ab ya, sahabat Ka'ab yang mantan orang Yahudi juga. Beliau mengatakan qala al-bahru yasjuru fayasiru jahannam. Kelak lautan itu maksudnya daripada al-bahril masjur, lautan itu menyala. Kelak lautan itu akan menyala apinya dan lautan menjadi jahanam. Nah, ini ada Wahab bin Munabbih yang tadi saya ceritakan, dikutip dalam kitab Daqaibul Ahbar, di sini ditampilkan dalam kitab Yaqodoh ini ditampilkan. Tapi dengan cerita yang lebih yang beda nggih. Wa an Wahab bin Munabbih, diceritakan dari sahabat Wahab bin Munabbih annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, idza qamat al-qiyamah, ketika sudah datang yang namanya kiamat, amara bil falak, Allah akan memerintahkan cakrawala. Cakrawala ya, cakrawala ini mbuh dikongkon apa niki karo Gusti Allah, akhirnya fayak sifu an sakor. Maka cakrawala ini akan membuka satu api yang disebut dengan sakor. Kitok onok sakor. Ini yang saya bahasakan, koyok-koyok onok kiriman batu meteor atau apa yang sangat besar yang sekarang sudah diprediksi NASA dalam waktu tertentu kira-kira akan menghantam bumi. Ya. Wa huwa ghita'uha, dan sakor inilah yang sebenarnya adalah kunci yang membuka bahwasanya bumi ini adalah neraka. Ya, sakor ini. Ini kata sahabat Wahab bin Munabbih. Fatahruju minhun nar, maka dari situ akan muncul api. Dari sakor sendiri itu akan muncul api, panas dia. Okay. Fa idza wasalat ilal bahril mutbik, ketika dia sudah sampai menghantam bumi, tepatnya menghantam di lautan, okay, nasyafathu asra'a min tarfil ain, maka seketika lautan akan kering lebih cepat daripada kedipan mata. Wis kenek nyentuh kering lebih cepat keringnya daripada kedipan mata. Kabeh iki wis dadi kering kabeh, wis gak ono banyu nggih. Wis gak ono banyu. Terus fa idza nusifat ista'alat al-aradin as-sab'u fatada'aha jamratan wahidah. Maka ketika wis kering kabeh, bumi ini sudah menyala semua seperti satu onggakan bara api. Jadi benda satu sing menyala wis kaya apa barane sate ngeten niku. Ah niku neraka. Kalau surga ada di langit. Wis niki kula singkat mawon. Nggih. Terus ada yang mengatakan surga itu ada di langit. Pendapat apa? Pendapat kedua ada yang mengatakan surga itu ada di apa, neraka itu ada di langit juga. Neraka itu ada di langit, surga itu ada di langit. Ini pendapat kedua. Dan ini dieskali sama imam namanya As-Safaroyini. Nabi kan melihat surga, Nabi melihat neraka. Dalil pendapat yang mengatakan neraka itu yono langit. Wong Gusti Allah pas munggah, apa Kanjeng Nabi pas munggah, Kanjeng Nabi roh swarga, Kanjeng Nabi roh neraka. Nah, ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat karena dengan beberapa riwayat, yo nek bumi niki neraka. Nah, yang beralasan dengan satu hadis bahwasanya ketika Nabi Mi'raj nemu neraka itu enggak kuat. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi melihat dari sana dan di sana enggak menjelaskan kalau neraka itu ada di sana. Nek swarga ada di sana, ada keterangannya. Tadi indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa. Nabi cuma menceritakan ketika beliau Mi'raj naik ke langit, beliau melihat neraka. Neraka di mana yang dilihat? Bisa jadi yang dilihat adalah neraka yang ada di bumi. Nabi melihat dari atas, iku neraka. Ketok, ternyata bumi sudah jadi neraka. Makanya dibahasakan kan jatuhnya kula kali panjenengan ke wis gak, bukan kula kali panjenengan wong nggih, wong sing gak nurut karo Gusti Allah. Kula kali panjenengan selamat kabeh. Ha niki jatuh tok niku lho. Niku sudah berpuluh-puluh tahun lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Durung sampai tekan rokone lagi ya. Itu lebih lama daripada hidupnya kita di dunia. Oh, kados ngoten. Oh, Pak banget adoh. Nggih. Ngoten. Niki di eskali kan itu gak menerangkan kalau neraka di sana. Nabi cuma menjelaskan beliau bisa melihat neraka.
Pertanyaannya sama, ini sama dengan kejadian orang yang meninggal, orang yang soleh meninggal, dia sudah bisa melihat surga, ya kan? Wong baik yang meninggal di alam kuburnya, dia sudah bisa melihat surga. Apa surga ada di bumi? Kan enggak, karena jelas surga itu ada di langit, indah sidratil muntaha. Contoh lagi, ini kata Imam As-Safaroyi ini. Makanya pendapat yang mengatakan neraka ada di langit itu lemah. Kita itu bilang, aku bisa melihat matahari, aku bisa melihat bulan, aku bisa melihat bintang. Di mana bintang, matahari, bumi yang kita lihat? Di langit apa di bawah? Di bawah apa di langit? Kita melihatnya dari bawah. Jadi nggak bisa dipahami terus, oh Kanjeng Nabi roh ning kono ron rokok, berarti ya ada di sana. Enggak, ya. Maka pendapat itu dinyatakan lemah. Pendapat yang ketiga, nggih. Ini hampir dengan pendapat yang pertama, akan tapi kalau pendapat pertama kan bumi ini utuh yang akan jadi neraka. Lautan-lautan kelak akan kering semua jadi neraka. Jadi satu unggakan bara api semua. Nah, ini ada cerita yang ketiga, dan ini kayak neraka itu ada di bumi, tapi enggak utuh bumi ini, tapi wis ana ning bumi. Cerita ini disampaikan oleh Zulkarnain. Ya, pernah tahu Zulkarnain? Ini diceritakan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Kahfi ada Zulkarnain. Ini terakhir nggih, sabar sedikit. Tapi menawi panjenengan sibuk mboten napa-napa. Nek kula niki kan pengangguran, dadi jambira wae ya oke. Niki Zulkarnain niki cerita ngeten nggih. Beliau pernah mendekati Gunung Qaf. Cuma Gunung Qaf itu yang mana nggih wallahu alam. Tapi ini ada di dunia, karena Zulkarnain itu ada di dunia. Zulkarnain itu termasuk satu raja yang pernah menguasai jagat ini. Dunia utuh iki ya Zulkarnain niku sing nguasani. Nggih. Niku Zulkarnain. Beliau pernah mendekati Gunung Qaf, faro'a tahtahu jabalan. Kemudian beliau dari Gunung Qaf itu melihat ada gunung yang kecil. Teko adoh ketok. Dari kejauhan ono bukit jauh sekali. Akhirnya qala ya Qaf, ahbirni an azamatillah. Hei Qaf, ceritakan kepadaku apa bukit yang jauh itu. Wong iki sing ngomong Dzulkarnain. Dzulkarnain niku luar biasa nggih. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh. Tapi umpama dia nabi tidak yang wajib kita ketahui ngoten nggih. Kalau yang kita ketahui kan ada 25 niku Rasul 25 niku. Niki tanya tentang gunung niki. Faqala, kemudian gunungnya jawab, inna sya'na rabbina la'adzim. Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya sya'an, keadaan Tuhan kita itu sangatlah agung sekali. Jarine gunung, inna warai ardon masirata khamsimi'ati amin. Di belakang saya yang jauh sana ada sebuah bumi yang jarak tempuhnya untuk mencapai ke sana adalah 500 tahun. Fi khamsimi'ati amin min jibali saljin. Di sana ada nopo pegunungan salju. Pegunungan salju yang luasnya juga 500 tahun mengelilingi pegunungan salju niku. Nggih. Niki kata Gunung Qaf ketika ditanya oleh Dzulkarnain. Yahtumu ba'duha ba'dan, mereka saling tindih menindih antara pegunungan salju niku. Nggih. Walaula hiya lahtaraktu min jahannam. Kata Gunung Qaf, kalau saja tidak dihalangi oleh perbukitan salju yang jaraknya 500 tahun, saya ini sudah terbakar karena adanya jahanam. Berarti ya setelah salju-salju itu ada neraka jahanam. Nah, cuma di manakah ini? Wallahu alam. Yang pasti ada di bumi, cuma ceritanya tidak seperti pendapat yang pertama yang memang bumi ini langsung jadi api. Tapi kayak ini sudah ada di daratan, entah itu di mana. Dan ini
Apinya ini setiap hari memakan niki perbukitan niku. Nggih, perbukitan salju niku terkikis karena api ini. Nggih. Nah, iki nek dipikir-pikir pisan. Iku kan yo kita kalau baca-baca berita itu tentang kutub itu kan yo ese itu terus mencair. Niku nek pikir-pikir apa yo ning kono, wallahu alam. Nggih. Allah alam, yang wajib kita imani surga itu ada, neraka itu ada. Maka di sini sebagai closing statement nggih, dawuh Syekh Ahmad Ad-Dahlawi, seorang wali, beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan la ikhatolana bi khalqillahi wa awalimihi. Kita tidak akan pernah tahu ya apa ilmune Gusti Allah, ya apa kersane Gusti Allah. Maka beliau mengatakan maka nahuma haitsu Allah taala. Di manakah surga dan neraka usiku urusane Gusti Allah taala. Niku dawuhe Syekh Ahmad Ad-Dahlawi. Nggih. Dadi intine kula kali panjenengan sing penting iman. Surga niku ana, neraka niku ana. Nek kita lihat dari asar-asar cerita-cerita para sahabat yang pernah belajar ke Kanjeng Nabi, bahkan ada yang pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, juga melihat dalil-dalil dalam Al-Qur'an, surga itu di sana. Surga itu di atas langit dan neraka itu ada di sini, ada di bumi. Nggih. Ngoten mawon kira-kira ingkang saged kula sampaiake tentang pertanyaan di manakah surga berada, dibonusi sekaligus nerakanya juga. Nggih. Dan moga-moga dados nasihat kangge kula kangge panjenengan, dados ilmu kangge kula kangge panjenengan saged mikir, saged ati-ati nggih. Moga-moga ibadah kula kali panjenengan ditampa kali Gusti Allah, saged nyelametake kula kali panjenengan saking neraka sebagaimana yang Kanjeng Nabi dawuhkan bahwasanya bulan Ramadan akhiruhu itqun minan nar. Kita tutup ya dengan doa. Oh, napa wonten sebab ditanglet? Wonten ya pas wis kesuwen iki soalé nggih. Terus niki kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.